Di balik setiap nyeri, ada cerita yang belum terungkap. Tubuh Anda bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah saksi bisu dari luka, harapan, dan perjuangan yang Anda pendam. Hari ini, kita akan menyingkap pesan-pesan rahasia itu, bukan untuk melawan rasa sakit, tapi untuk memahami, menerima, dan akhirnya membebaskan diri. Bersiaplah, perjalanan penyembuhan Anda baru saja dimulai. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan daging dan tulang. Ia adalah sebuah kitab hidup yang berbicara kepada kita setiap hari, dalam bahasa yang halus namun dalam. Setiap sensasi, ketegangan, hingga rasa sakit adalah pesan yang berusaha disampaikan tubuh kepada kita. Seperti seorang sahabat setia, tubuh merekam semua perasaan, trauma, dan konflik batin yang belum terselesaikan. Kita sering mengabaikan suara ini karena terlalu sibuk atau tidak terbiasa hadir bersama diri sendiri. Menurut Jaubo Greenberg, seorang psikolog dan spiritualis terkenal, tubuh adalah cermin dari dunia emosional kita. Ia menjelaskan bahwa sakit kepala, nyeri otot, bahkan penyakit kronis seringkali bukan sekadar persoalan fisik. Di baliknya, ada konflik batin, ketakutan, kemarahan, atau kesedihan yang tersembunyi. Misalnya, sakit kepala bisa jadi sinyal dari pikiran yang terlalu penuh tekanan dan kekhawatiran yang tidak pernah kita lepaskan. Tubuh tidak sekadar rusak, ia membawa pesan yang butuh kita dengarkan. Dengan memahami tubuh sebagai kitab emosi, kita membuka pintu menuju penyembuhan yang lebih dalam dan bermakna. Alih-alih hanya memadamkan rasa sakit dengan obat, kita diajak untuk bertanya, apa yang tubuh saya ingin sampaikan? Dengan cara ini, setiap rasa sakit berubah menjadi kesempatan refleksi. Penyembuhan sejati bukan hanya tentang menghilangkan gejala, melainkan tentang mendengarkan tubuh, menyembuhkan emosi, dan menyatukan kembali hubungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Untuk benar-benar memahami pesan tubuh, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah hadir sepenuhnya. Hadir berarti meluangkan waktu, berhenti sejenak dari kesibukan, dan memperhatikan apa yang tubuh rasakan tanpa menghakimi. Tubuh selalu berbicara melalui sensasi kecil, seperti ketegangan ringan, rasa berat, atau ketidaknyamanan halus. Dalam keheningan, kita belajar mendengarkan bisikan itu. Melalui kehadiran penuh, kita dapat membangun kembali hubungan yang intim dengan tubuh yang selama ini mungkin terabaikan. Sakit fisik seringkali muncul tanpa undangan, namun bukan berarti ia datang tanpa makna. Setiap rasa sakit adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mungkin beban mental yang terlalu berat, emosi yang belum dilepaskan, atau kebutuhan akan istirahat yang diabaikan. Contohnya, sakit kepala yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa pikiran kita sedang penuh oleh tekanan, kecemasan, atau ketidakpastian. Tubuh memberi kita panggilan lembut untuk berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan kembali menyatu dengan ketenangan batin. Praktik sederhana bisa menjadi langkah awal untuk mendengarkan tubuh. Duduklah dalam keheningan, tutup mata, dan fokus pada napas selama 5 menit. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas. Biarkan tubuh berbicara tanpa perlu dikomentari atau diperbaiki. Setiap momen kehadiran ini adalah obat alami yang jauh lebih kuat daripada sekadar menekan gejala dengan obat. Dengan latihan rutin, kita mulai mengerti bahasa tubuh kita sendiri, membuka jalan untuk penyembuhan yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih penuh kasih. Tangan dan lengan bukan hanya alat untuk beraktivitas, melainkan cerminan langsung dari apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ketika tangan terasa kaku,
berat, atau lelah, itu sering menandakan adanya ketegangan emosional yang belum dilepaskan, ketakutan untuk melepaskan sesuatu, keinginan untuk mengendalikan, atau keraguan untuk meraih peluang baru. Dengan memperhatikan bagaimana kita menggunakan tangan dan lengan sepanjang hari, kita mulai mengenali di mana letak ketegangan batin yang perlu disembuhkan. Dada, di sisi lain, adalah tempat di mana emosi terdalam kita bersemayam. Ketegangan di dada seringkali mencerminkan rasa sakit yang terpendam, kesedihan yang belum tuntas, atau ketakutan yang lama dipendam. Karena budaya kita cenderung menekan ekspresi emosi, banyak dari kita yang tanpa sadar membangun dinding di sekitar dada kita. Akibatnya, dada menjadi kaku, nafas terasa dangkal, dan koneksi dengan dunia terasa terputus. Tubuh mengajak kita untuk membuka kembali hati, untuk merasakan, menangis, mencinta, dan mengampuni dengan sepenuh jiwa. Latihan sederhana seperti meletakkan tangan di dada, menarik napas perlahan, dan membayangkan cahaya hijau lembut memenuhi ruang hati dapat membantu melunakkan ketegangan ini. Mengucapkan afirmasi positif seperti, "Saya terbuka untuk merasakan dan menyembuhkan," memberikan ruang bagi emosi untuk mengalir dengan sehat. Dengan demikian, tangan, lengan, dan dada menjadi jembatan antara tubuh fisik dan kebijaksanaan batin, membimbing kita untuk kembali pada keseimbangan, cinta, dan ketulusan diri yang sejati. Punggung adalah bagian tubuh yang diam-diam memikul banyak hal yang tidak selalu kita sadari. Ketika punggung terasa nyeri atau tegang, itu bukan sekadar masalah postur atau aktivitas fisik. Seringkali, ini adalah tanda bahwa kita membawa beban emosional yang berat. Di bagian atas punggung, kita menyimpan tanggung jawab yang kita ambil. Terkadang untuk orang lain, bahkan saat kita sendiri sudah kewalahan, tubuh kita melalui rasa sakit ini berusaha mengingatkan bahwa tidak semua beban harus kita tanggung seorang diri. Sakit punggung bagian bawah biasanya berkaitan dengan rasa aman dan stabilitas dalam hidup. Ketika ada ketakutan tentang keuangan, hubungan, atau masa depan, ketegangan seringkali berkumpul di area ini. Tanpa disadari, kita memegang erat kekhawatiran itu, membiarkannya mengakar dalam tubuh. Jika terus diabaikan, tubuh akhirnya berteriak melalui rasa sakit, meminta kita untuk berhenti, untuk melepaskan ketakutan, dan mempercayai bahwa kita cukup kuat untuk bertahan tanpa harus menanggung semua sendiri. Untuk membantu membebaskan beban ini, penting untuk berlatih gerakan sederhana seperti peregangan punggung secara sadar sambil membayangkan setiap ketegangan mengalir keluar dari tubuh. Menyempatkan diri untuk berbaring telentang, menarik napas dalam, dan berkata dalam hati, "Saya aman, saya cukup, saya melepaskan semua yang tidak lagi saya butuhkan," bisa menjadi terapi kecil yang sangat kuat. Dengan mendengarkan pesan dari punggung, kita tidak hanya meredakan rasa sakit fisik, tetapi juga membebaskan diri dari beban emosional yang menghambat pertumbuhan kita. Perut dan pinggul adalah pusat kehidupan dalam tubuh kita, tempat di mana pengalaman dicerna secara emosional sebelum diterjemahkan ke dalam tindakan. Ketika ada ketegangan di area ini, itu seringkali merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang belum kita proses dengan tuntas. Mungkin ketakutan, keraguan, atau bahkan luka lama yang belum sembuh. Perut yang terasa kembung, mual, atau sakit bisa menjadi radar emosional yang memperingatkan bahwa kita sedang menahan terlalu banyak beban tanpa disadari. Pinggul, sebagai penopang utama tubuh, juga mencerminkan hubungan kita dengan perubahan dan gerak maju dalam kehidupan.
Kekakuan atau rasa sakit di pinggul dapat mengindikasikan ketakutan terhadap perubahan besar, trauma masa lalu yang tertahan, atau keengganan untuk bergerak keluar dari zona nyaman. Pinggul mengajarkan kita bahwa untuk melangkah maju, kita harus berani melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan kita, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Latihan kesadaran untuk perut dan pinggul sangat sederhana namun kuat. Duduk dengan nyaman, letakkan tangan di perut, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan bagaimana energi kehidupan mengisi area ini. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan perlahan-lahan mengalir keluar dari tubuh. Dengan memberikan perhatian penuh kepada pusat kehidupan ini, kita tidak hanya meringankan rasa sakit fisik, tetapi juga memperkuat pondasi emosional untuk terus melangkah maju dengan percaya diri dan fleksibilitas dalam menghadapi perjalanan hidup. Kaki adalah fondasi fisik kita, pilar yang menopang tubuh dan membawa kita melangkah maju dalam perjalanan hidup. Namun, lebih dari sekadar alat untuk bergerak, kaki juga merupakan simbol hubungan kita dengan bumi dan realitas kehidupan. Ketika kaki terasa berat, lelah, atau sakit, itu bisa mencerminkan perasaan kita yang sedang tersesat, ragu, atau terbebani oleh perjalanan hidup yang terasa berat. Tubuh melalui kaki berbicara kepada kita tentang kebutuhan untuk kembali menemukan arah dan kekuatan. Kaki yang sakit atau terasa tidak stabil seringkali menjadi cerminan dari ketidakseimbangan batin. Perasaan takut untuk melangkah maju, keraguan terhadap jalan yang kita pilih, atau keterikatan pada masa lalu yang membuat kita sulit bergerak bebas. Saat kita terus memaksa diri untuk berjalan tanpa benar-benar terkoneksi dengan tujuan jiwa kita, kaki pun memberikan sinyal untuk berhenti sejenak, menyelaraskan kembali langkah, dan memperkuat hubungan kita dengan tanah tempat kita berpijak. Salah satu cara sederhana, namun sangat kuat untuk memulihkan energi kaki adalah dengan berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, pasir, atau tanah. Melalui sentuhan langsung dengan bumi, kita mengalirkan kembali energi yang stagnan dan memperbarui kekuatan kita. Setiap langkah menjadi simbol penyelarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mengucapkan afirmasi seperti, "Saya terkoneksi dengan bumi. Saya memiliki kekuatan untuk melangkah maju." Saat berjalan, memperdalam hubungan kita dengan dunia dan menumbuhkan keberanian untuk terus bergerak menuju kehidupan yang lebih sejati. Penyembuhan sejati dimulai dari kesediaan untuk benar-benar hadir bersama tubuh, bukan sekadar memperbaiki gejalanya. Tubuh tidak pernah berbohong. Setiap rasa sakit, ketegangan, atau kelelahan adalah permintaan halus untuk kita berhenti, mendengarkan, dan merawat diri. Saat kita meluangkan waktu untuk memperhatikan tubuh dengan penuh kesadaran, kita menciptakan ruang di mana penyembuhan alami bisa terjadi tanpa paksaan, tanpa penolakan, hanya melalui penerimaan yang penuh cinta. Afirmasi positif adalah alat sederhana, namun sangat kuat untuk menyentuh kedalaman batin kita. Dengan berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata penuh kasih seperti "Saya mendengarkan tubuh saya dengan cinta" atau "Saya aman, saya cukup." Kita mengubah pola energi yang stagnan menjadi aliran penyembuhan. Tubuh merespons bahasa cinta dan penerimaan jauh lebih kuat daripada kritik atau ketakutan. Setiap afirmasi menjadi benih yang ditanam di dalam kesadaran, perlahan-lahan menumbuhkan kesehatan, ketenangan, dan keseimbangan. Selain afirmasi, kehadiran di alam juga mempercepat proses penyembuhan. Saat kita berjalan di bawah langit terbuka, menghirup aroma bunga, atau mendengarkan suara burung, tubuh kita
tersambung kembali dengan kehidupan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Gerakan sederhana seperti yoga, tai chi, atau bahkan peregangan ringan membantu mengalirkan energi di dalam tubuh, membuka saluran yang mungkin telah tersumbat oleh ketegangan atau stres. Dengan kesadaran, afirmasi, dan koneksi dengan alam, kita mengundang tubuh untuk kembali ke kodrat aslinya, hidup, bebas, dan seimbang. Penyembuhan bukanlah garis akhir yang dicapai dalam semalam, melainkan perjalanan panjang untuk kembali kepada diri sendiri. Ini adalah proses bertahap yang penuh dengan kesadaran, keberanian, dan kelembutan. Setiap rasa sakit, setiap ketidaknyamanan, bukanlah musuh yang harus diperangi, tetapi sahabat yang menunjukkan jalan pulang. Ketika kita mulai melihat tubuh bukan sebagai alat yang rusak, melainkan sebagai mitra setia dalam perjalanan hidup, penyembuhan sejati mulai bersemi dari dalam. Dalam proses penyembuhan, kita diajak untuk melepaskan lapisan-lapisan beban yang bukan milik kita, ekspektasi yang dibebankan oleh orang lain, luka lama yang belum dipulihkan, ketakutan yang diwariskan dari masa lalu. Refleksi mendalam atas rasa sakit membuat kita bertanya, apakah jalan hidup saya saat ini selaras dengan jiwa saya? Dengan pertanyaan ini, kita mulai menyingkirkan apa yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita, dan perlahan-lahan menemukan kembali siapa diri kita yang otentik, bebas dari ketakutan dan tekanan luar. Penyembuhan sejati adalah sebuah undangan untuk hidup dengan penuh keaslian, kelembutan, dan kesadaran. Ini bukan sekadar menghilangkan rasa sakit, tetapi membangun hubungan yang baru dan lebih sehat dengan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Setiap langkah kecil dalam perjalanan ini, setiap momen kita berhenti dan mendengarkan diri sendiri, mempererat hubungan kita dengan kekuatan ilahi di dalam diri. Disinilah kedamaian sejati ditemukan, bukan di luar sana, melainkan dalam ruang sunyi di hati kita, di mana penyembuhan tumbuh seperti benih kecil menjadi pohon kehidupan yang kokoh dan penuh berkah.